Oke guys, ini saya akan podcast. Jadi saya akan melakukan podcast. Ini tempat podcast saya. Ya, saya sambil nonton Nero. Pas main perosotan, Nono ya ngelihat teman nyebutin bunga, Nono ya, atau juga teman main sama boneka cantik, udah dibilang Nono. Kalau aku sih ya sama keputusan kita kamu, nunggu tamu ini dulu namanya ya. kaya. Seorang dukun Nonton buku Nero yang kalau punya gitu. kemampuan ngelihat dan ngebasmi setan-setan. Cuman kelakuannya ini sering disalahartiin, dianggap nggak ngebiarin bocil-bocil main, dimarahin Bu Guru Yuji, ya kan gara-gara sering Nono ya, mana nggak mau ngejelasin apa-apa, makin bikin orang salah paham. Kesempatan nih buat mainin ayunan kosong, minta seseorang dorong. Ketinggian dorongnya dan gak tahu siapa yang dorong sampai dia diberhentiin kayak si manusia setengah hitam. Si bocil ngira kayak ngejailin biar bisa pakai ayunan. Taunya kok si dukun mengayun kencang tanpa ada yang dorong. Nggak jarang terjadi kecelakaan di kalangan bocil yang main ayunan. Bukan karena kecerobohan, tapi karena sosok misterius yang bisa si Blukutuk basmi dengan sekali pukul. Dia dikenal sebagai Kenyaman Hatchman, pertama kali lah Bocil-bocil yang tadi mah malah main kabur aja sambil bilang kayak nakutin. Padahal apa nakutinnya bocil Blukutuk cuman buciayanya sih itu Wembu kayak guys. Wembu. Sebenarnya ada banyak hal menyeramkan di kalangan bocil-bocil. Contohnya cerita tentang permainan cilukba yang tiba-tiba main cilukba sama setan. Alhasil ada kabar bocil itu demam dan gak bisa datang ke TK. Lagi-lagi kayak nggak mau ngelepasin buku sumber masalah. Dia bikin bocil lain kamu fans Wembu ya? Gak ada yang minat malah kayak tinggalin bukunya. Dia cuma bisa kebingungan sama tingkah si dukun Blukutuk. Masih ngira kejadian sebelumnya adalah salah. Oke. Wembu, tutuplah pintunya kau. Hujan. Kamu kali dari itu. Oke, kau ini fansnya Wembu sama Michael Jackson ya? Oh, udah, kali ini ada keluh kesah atau kayak mana gitu? Ada semalam saya miss orang hilang. Lakukan skeleton, oke, bola sausnya, aduh. Oke, lanjut, ada lagi? Oke, Lihat tuh, dan dilihat ini kayak kok ngelutak buku dengan nempelin selotip di buku-buku sih. Jadi susah dibaca dong. Akhirnya buku yang meledak juga. Nyuruh si bocil ngumpulin sama buku berselotip. Gak bisa ngertiin pola pikir bocil-bocil Gen Alpha. Salah satu buku terbuka seakan ngajakin bucie cilukba. Tapi nanti aja lah, orang kerjaan masih banyak. Harus lepas-lepasin selotip yang sebelumnya diperingatin kayak buat jangan dibuka. Mendadak Spider-Sense si Blukutuk aktif. Pergi ke tempat Bu Guru yang mulai baca buku cilukba. Ulang cilukba. Seketika buku dilempar. Setan yang bersemayam di buku dan harus disegel sama selotip ini nggak ngebolehin bucia berhenti main cilukba. Kecuali kalau diketok dukun Blukutuk, baru cilukba normal lagi. Buku pun ngerti sama sifat anehnya kayak bukan sekadar Nono doang, tapi dia ngelindungin bocil-bocil dari sosok misterius. Saya keburu ditangkap penjaga lain sebelum sempat ngejelasin. Cuma nyuruh sisa bukunya nggak boleh dibuka. Buru-buru deh bucie buang. Malah ketahuan ibu kepala sekolah. Jual aja ke toko luar. Kemampuan kayak si dukun Blukutuk emang nggak ada duanya. Setan di rumah aja dengan gampang dia basmi. Keluarga yang kelihatannya normal, tapi kayaknya ada sesuatu di lantai atas sampai bikin kayak termenung. Sebenarnya dia lebih milih hindarin para setan daripada ngebasmi mereka. Cuman kalau setannya sering ngeganggu dan menyakitin bocil, lalu siapa yang perui? Kata bocilnya pintu nggak bisa dibuka. Orang yang buku buka bisa kok. Tetap pilih kamar mandi tadi dilarang buat dipakai dulu. Dibilangnya sih ada perbaikan, padahal kayak tahu jelas ada main ini. Nggak lama kemudian datang bocil kebelet ngompol yang malah misuh-misuh gara-gara kamar mandi penuh. Cuma sisa bilik yang rusak. Tumben orang Jepang ngelanggar perintah. Oh, namanya juga anak-anak ya. Anak yang pantasnya diajak main sama setan. Mau nyuruh kayak manggil guru, takutnya nanti dimarahin. Bisa-bisa dia kejebak di sini selamanya. Setetik harapan muncul, tapi pintu langsung ditutup sama setan yang Ini siapa? My name is Invis Player. Apa tuh kurang denger aku? My name is Invis Player. Oh, Fish player namanya guys. Ada kesah. Yeah, I have. Apa Jo? Because why the server is so laggy. Apa sih aku bilang lah? Gak bisa bahasa Inggris aku.
Bye, I wanna kill someone. Oke guys, orangnya bahasa Inggris adalah. Sepian, pintu memang bisa dibuka dari luar, cuman beda cerita kalau ada yang nemenin dari dalam. Gak akan ada yang datang nyelamatin, selamanya bersama setan toilet yang langsung diparani kaya. Kalau segitunya pengen main, ya udah si dukun bulu kutuk temenin. Ngurasa bisa setan toilet sampai ke dalam-dalamnya. Hasilnya toilet hancur, dimarahin guru lagi. Ingetin kaya sama orang-orang yang gak ngertiin dirinya, disitulah bucinya nyela. Bilang ini salahnya sendiri gara-gara baru kali ini kaya terkejut. Ada orang yang mau ngebela dirinya. Selama ini si bulu kutuk nggak pernah cerita tuh ya soalnya siapa yang percaya akan adanya setan. Kalau dilukis oleh Patih terus ditayangin di Mister Tukul jalan-jalan sih kayaknya ada aja yang percaya. Tapi bukan itu poinnya. Kaya udah sekuat tenaga ngejaga teman-teman di sini dari gangguan makhluk halus. Giliran Bu Guyu yang bakal ngejaga si dukun bulu kutuk bocil ngelanggar aturan tadi pun datang mau minta maaf nggak ngebela depan guru. Sekaligus terima kasih udah nolongin dia. Hari yang panjang di TK telah selesai. Waktunya pulang bareng papa ke rumah yang hangat. Anggap yang ketempelan ini nggak ada soalnya Kaya mau laporan pulang ke kamar mamanya yang berbentuk mata menyeramkan, penuh dengan aura jahat. Nggak ada satupun hal yang Kaya takutin kecuali sesuatu di kamar mamanya. Gara-gara si bulu kutuk tahu dia nggak akan bisa ngalahin sesuatu itu. Nggak banyak orang yang punya bakat IndiHome. Kayak si bulu kutuk mah udah jelas. Cuman ini temennya si Alice Rockly kayak ngeliat sesuatu di jendela rumah orang. Besok-besoknya juga sama. Ngelihat bayangan gelap yang terus menatap ke arahnya. Alhasil si bocil Sakuya ini ceritain apa yang dia lihat ke yang lainnya. Mau ngeyakinin orang sampai ngejek-ngejek nama bapak juga jelas nggak ada yang percaya. Kecuali sesama anak IndiHome kayak takjub sama keberanian Sakuya. Aku cuma bisa lihat setan. Giliran kayak yang bilang dia bisa lihat setan malah peget sendiri. Heran aja kenapa kayak nggak nyombongin kelebihannya. Padahal harusnya udah tahu ya. Nggak akan semudah itu orang percaya kalau bukan diri mereka sendiri yang lihat. Buat buktiin seberapa cepat paket yang para IndiHome ini punya, Sakuya ajak temennya ke tempat yang ngelihat sesuatu misterius. Tanpa sadar mereka juga diikutin yang misterius. Fokus dulu ke tempat awal. Tatapannya dingin, seakan gak ngebolehin bocil-bocil lihat soalnya. Kalian kok kenapa mirip saya sih? Nggak ada. Saya kamu di masa depan. Aku kan punya tangan, kenapa kau nggak punya tangan? Iya, kita di masa depan kita buntung. Perasaan aku kalau itu tahun berapa emang ah? 2028. 2008. Sekarang kan 2000 udah 2 tahun kemudian dong. Oke guys, bisa sekitaran 2 tamu lagi yang akan datang. Aku undang 5 orang soalnya. Padahal setannya sedekat ini, tapi fraudku ya malah nanya si dukun bulu kutuk ngeliatin apaan. Langsung saja kayak hantam, ngegitin temannya yang masih kekeh ngeliat hantu di rumah seberang. Kayak juga keheranan, udah dibasmi kok masih ada. Laporan ke Bucie lah, taunya Bu Guyu bisa lihat setan yang dimaksud. Yang sebenarnya itu bukan setan, tapi sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Bocil-bocil mah masih heboh ngaku bisa lihat hantu. Sedangkan orang dewasa yang tahu realitanya cuma bisa merinding sambil ngasih laporan ke pihak yang berwajib. Jangan anggap remeh celotehan bocil ya, kecuali bocil gen alpha. Besoknya hari berjalan biasa. Rencananya TK mau jalan-jalan ke taman sekitar. Cuman ada pemberitahuan orang mencurigakan lagi berkeliaran. Mana ada kabar bocil-bocil menghilang seharian pula. Menurut kesaksian bocil yang hilang, mereka bareng terus sama orang tua kok. Padahal orang tuanya sibuk nyariin. Perlu perhatian lebih deh kalau mau aktivitas di taman. Intip. Tiba-tiba Yuzu temannya kayak ngasih dia mahkota bunga. Diajarin mamanya gitu loh. Si Blue Kutu kelihatan diri, tapi tetap senang. Apalagi Yuzu sampai mau ngajarin cara bikinnya. Sayang temannya mendadak hilang. Diculik sosok misterius kah? Bucie pun sadar murid-muridnya nggak ada. Anehnya pas Yuzu ketemu, bilangnya cuma ngikutin. Oke. Sekarang coba perkenalkan nama Anda. Nama saya Block of Iron. Oke, Block of Iron. Apa tujuanmu di sini? Apakah kau ada rasa senang atau sedih gitu? Senang sih. Kenapa? Karena saya terus dipakai daripada si gold. Oh iya sih, saya juga suka pakai iron. Dan saya benci si gold entah kenapa. Oh, kau benci gold. Malah gold bisa buat yang lebih berharga daripada iron loh. Iya.
Iya. Oke. Ada nggak rasanya gitu kayak mana gitu? Tidak terlalu sih. Tidak terlalu apa? Tidak terlalu terasa aneh. Oke. Oke, udah Iron. Terima kasih antar untuk podcast. Terima kasih. Bye bye. Saya jatuh. Jatuhnya. Oke, ini tamu terakhir kita guys. Tamu terakhir. Suara mama. Tuh kan bener kan ada. Gold. Halo Gold. Halo. Saya Gul. Apa nama musuh saya? Block of Iron. Block of Iron. Ya. Tadi kesini juga loh Block of Ironnya. Perasaanku tadi ke sini dia, tapi kok nggak ada ya? Block of Iron tadi dia kesana dia, kesana. Ke sana. Oke. Mana Oke. ke Block Island? Oke guys, sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.